Eh, Oke, baik. Ya, apa namanya, hari ini bakal bahas tentang apa yang udah ditemui lah di Mark. Eh, apa namanya, seperti biasa harusnya ditulis sih di apa namanya slide, cuman lupa. Disclaimer on, bla bla bla, do your own research, bla bla bla, apalah kalimat-kalimat itulah. Tidak mengajak untuk berinvestasi, bla bla bla. Oke, apa namanya, analisis framework kayak ini seperti biasa ya, masih menggunakan dari Pat Dorsey ini, Five Rules for Successful Stock Investing. Ya, tapi apa namanya ditambah-tambah dikit lah kayak gitu. Jadi pokoknya ini ada kurang lebih 9 poin atau 9 topik lah yang bakal kita cover. Pertama, market itu apa? Kita kenalan dulu. Ini apa namanya? Ini manufaktur cetakan sarung tangan ya. Jadi bukan produsen dari sarung tangannya gitu. Dan apa namanya, bahan dasar dari cetakannya itu tuh dari keramik atau porselen gitu. Berdiri pada tahun 2002, mulai produksi pada tahun 2003 ya. Awalnya cuma 50.000 unit per bulan untuk kapasitas produksinya, cuman ya sekarang udah 1,9 juta unit per bulan gitu. Dan rata-rata satu cetakan itu tuh dapat menghasilkan 10.368 pieces sarung tangan. Ya, rata-rata lah. Nah, ini 5 produk utamanya itu ada ya, examination former, surgical former, house former, custom made, sama industrial former gitu. Yang mana ternyata kalau misalnya dilihat dari apa prospektus sampai tahun 2017 lah, ntar bakal ini kok apa ada tabel juga gitu, sales berdasarkan produk ya. Examination former itu tuh yang paling tinggi penjualannya gitu. Dan itu tuh digunakan untuk memproduksi sarung tangan berbahan latex maupun nitril. Ya, apa namanya, kurang lebih inilah tuh yang sarung tangan nitril itu loh. Dan habis itu ya apa namanya, ini nih kayak cuma sekilas kayak sarung apa namanya, dari former yang dibuat sama Mark itu tuh kurang lebih itu akan apa namanya, menghasilkan sarung tangan mana aja. Ya ini cuma apa namanya sekilas kelebihannya aja. Sekilas apa namanya kelemahan aja, ini kayak cuma apa namanya semacam primer lah gitu loh tentang apa namanya dunia sarung tangan. Kebetulan juga ada apa namanya salah satu contoh cost breakdown untuk sarung tangan nitril. Ya apa namanya bisa dibilang ternyata mold-nya itu tuh cuma 2%. Jadi apa namanya ya si konsumen si Mark itu tuh ya beli mold dari Mark itu ya ternyata cuma 2% lah gitu loh dari ininya mereka, dari COGS mereka gitu. Saat ini pabriknya tuh udah ada 2 dan apa namanya ya dua-duanya di inilah Sumatera Sumatera Utara. Ini komposisi pemegang saham ya. Jadi apa namanya nanti bakal ada diagram yang lebih memudahkan lah kayak gitu. Ini agak aneh sih. Cuman kalau misalnya di Google itu tuh apa namanya pemilik saham mayoritas Mark Takeable itu tuh established di Hong Kong tuh tahun 2003, padahal berdirinya ini nih tahun 2002 gitu. Jadi apa namanya ya yang ini kayaknya emang ini nih belum sempat apa namanya gue cek lah gitu loh. Kayaknya apparently sih apa namanya sebelum TK terbentuk itu tuh perorangan kayaknya cuman ya gitulah.
Nah, awalnya itu tuh didirikan sama Kian Ping, gitu, orang Malaysia gitu. Dan habis itu yang ini nih Sutioso bin Risman ini nih tadinya itu general manager. Nah, sekarang Chin Kian Peng ini itu jadi presiden komisaris gitu. Nah, pas waktu dicek sih apa namanya Sutioso jual sahamnya ya. Eh, nggak tahu alasan apa, mungkin ya butuh uang kali, nggak tahu. Nah, ini struktur takeable ya. Apa namanya? Jadi kebetulan takeable itu dimiliki oleh 100% sama Chin Kian Peng. Ini apa namanya bisa ketemu di prospektusnya Mark. Dan ya dan ini artinya emang awalnya kayak gini deng ya. Kayaknya emang si Chin Kenping-nya itu sama Sutioso-nya itu tuh yang punya Mark, habis itu mungkin si Takeable-nya kali yang beli. Cuman again ini apa namanya bukan sesuatu yang aku cek lagi lah kayak gitu. Nah, harusnya itu Yosek Bun, semoga benar cara bacanya, itu apa namanya masih direktur utama ya, jadi presidir pada tahun 2017, tapi ya mengundurkan diri tahun 2018 dan nggak dikasih tahu alasannya apa gitu. Takeable itu apa? Ya pokoknya satu itu dimiliki 100% sama komisarisnya gitu, dan menyediakan jasa penyediaan sumber daya manusia dan jasa-jasa pendukung yang terkait. Have no idea ini maksudnya apa. Oh, dan ya tuh, berdasarkan memori itu tanggal 20 Juli 2003 ya. Ini apa namanya struktur perusahaannya, komisarisnya ini Chin Kianping ini, awalnya direktur utama perusahaan ini gitu. Nah, ini struktur grupnya. Apa namanya? Jadi ini pemegang-pemegang saham Mark sekarang gitu, dari Takeable sampai publik yang ini. Apa namanya? Dan habis itu sekarang Mark itu tuh tadinya itu tuh cuma punya anak perusahaan si Anner Tower ini. Apa namanya? Dan Anner Tower ini nih fungsinya itu adalah distribusi mold ke klien-klien di Malaysia gitu. Jadi apa ya? Pas waktu kayak bertanya-tanya gitu ya ke diri sendiri, kayak kenapa tiba-tiba ada orang yang ngide gitu loh di Indonesia buat kayaknya asik nih kalau misalnya buat perusahaan apa cetakan sarung tangan gitu loh. Soalnya maksudnya kayak ya di Mark sendiri pun juga apa namanya kayak satu ya Mark sih ngeklaim ya kalau dia tuh satu-satunya ya produsen ini gitu loh. Jadi kayak ya apparently apa ya ya si siapa ya CKP inilah CKP ini si orang Malaysia ini yang emang apa namanya ngerti industri sarung tangan gitu Malaysia, dan habis itu ya dia kemudian mendirikan perusahaan Mark ini gitu. Nah, dan abis itu makanya anak perusahaan pertamanya pun juga ya di Malaysia gitu. Jadi ya make sense lah gitu. Nah, habis itu tahun lalu apa namanya si MDI ini nih mendirikan MGS yang apa namanya Megah Raya Sumatera ini. Itu tuh gunanya itu tuh untuk mengolah waste dari MDI untuk dijadikan kloset jongkok. Ini nih salah satu bentuk diversifikasinya si Mark lah kayak gitu. Jadi apa namanya lini bisnisnya itu tuh nggak nggak 100% apa namanya bertumpu gitu loh di apa namanya ya cetakan sarung tangan tersebut kayak gitu. Jadi si di MGS itu produsen kloset jongkok. Nah, kemudian BDI itu tuh juga baru diakuisisi sama Mark. Itu fungsinya tuh untuk mendistribusikan sanitary ware atau produk-produk dari si Megaraya Sumatera ini gitu. Nah, kebetulan BDI ini itu punya anak perusahaan namanya Agrodynamics Indo. Apa nama ya ini ntar bakal kasih tahu inilah apa namanya fungsinya apa. Dan ini bakal ada kebutuhan-kebutuhan lagi deh.
Nah, kebetulan banget BDI ini dimiliki oleh CKP gitu. Apa pas waktu ya ini kayak apa ya, mungkin mungkin emang ya of course by design ya. Kayak apa namanya, mungkin mungkin apa namanya, pembentukan lini usaha kloset ini nih nggak mungkin ya. Mungkin itu tuh kayak nggak dari kayak, "Oh, apa nih kita tuh kita apa sih yang bisa kita, eee, coba buat," gitu loh, dari apa namanya, dari ini, porselen gitu loh, sebagai waste-nya gitu loh. Kita coba market research lah kayak gitu. Ya tapi kebetulan apa namanya, ya BDI ini tuh juga dimiliki oleh si CKP inilah. Jadi, mmm, ya lumayan lah gitu loh masuk kantongnya doi. Nah, tadi kan udah MGS sudah dijelaskan, BDI udah dijelaskan. Nah, ADI, anak perusahaannya BDI itu tuh distribusi bahan kimia pertanian, gitu. Entar bakal ada ininya kok atau apa aja. Ya ini apa namanya, sekilas tentang, apa BDI-nya, eee, ini bahan bangunan barang pertanian berupa cat semprot, lakban, gerobak sorong, silte, probe, selang kompresor, sanitary waste, kloset duduk, kloset jongkok, spray pompa yang berdiri pada tahun 2010, gitu. Memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun, bla 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 lah gitu. Berbagai produk jualan BDI. Nah, ini peta distribusi BDI. Oh ya, apa namanya, ADI-nya ini ya, kayaknya lupa gua tulis sih, apa namanya, divergasi dan atau waste management juga kah? Iya iya, iya betul, Dik. Jadi emang apa namanya, sekalian lah gitu loh. Pokoknya dia punya limbah dan dia memberikan nilai ekonomi gitu loh ke apa nama limbahnya. Nah, Mark sendiri tuh pertumbuhan market share-nya itu tuh impresif sih. Apa namanya, dari yang tadi itu 30% ya, dan ini pasar-pasar global, sampai sekarang 50%, gitu. Dengan yang tadi, apa namanya, pas waktu di slide awal-awal itu sekitar 1,9 juta di akhir bulan ini, gitu loh, yang mana akan meningkat lagi tahun depan. Pelanggannya berasal dari Malaysia, Thailand, Vietnam, AS, dan Afrika Selatan, gitu. Apa, ya gitu. Nah, habis itu, ini Mark ini kan salah satu perusahaan yang diuntungkan karena pandemi ya gitu. Jadi average selling price-nya dia itu tuh berhasil ditingkatkan gitu loh sebesar 15% pada tahun 2020 gitu. This is pretty crazy lah gitu. Apa namanya? Bakal kelihatan deh. Apa namanya? Dia udah ningkatin 11,5% terus ada apa lagi gitu. Oh ya, ini trivia aja sih. Apa lucunya dari beberapa laporan tahunan yang gue baca, dia nulis conversion nih, cara dia convert customer approach, market valuation, bikin penawaran, lucu banget deh, lucu banget. Oke, sekarang kita ke growth ya. Pertama dari apa namanya, revenue-nya gitu. CAGR itu tuh 28,53%, dan kita coba cek apa nama yang lain di satu apa nama industri atau sub industri yang sama. Nah ini dibandingin sama Toto, SPTO sama Arna lah. Gitu. Kenapa pemilihannya ini? Sebetulnya kayak nggak mau ambil pusing aja sih, kayak ambil aja yang kurang lebih memang pertama udah direkomendasiin sama Stockbit gitu pas waktu mau compare apa namanya perusahaannya gitu, plus sama ya kurang lebih apa namanya mereka ini supply chain-nya tuh ya agak-agak mirip lah gitu loh. Toh, apa namanya Toto, SPTO, Arna itu tuh keramik, porselen gitu loh. Toto itu ya produsen Toto gitu. SPTO itu tuh adalah distributornya Toto kayak gitu. Apa namanya ya bisa dilihat lah dari CAGR apa namanya salesnya aja itu tuh ya Mark bagus banget. 28 apa namanya dari apa tahun ke belakang itu tuh 28% dibandingin yang lain-lain. Sedangkan SPT itu nggak kelihatan karena justru malah ya dia berkurang ya, minus gitu. Jadi
Ya begitulah. Oh enggak, sorry, maksudnya CAGR 4 years itu nggak ada 2016 ya, jadi nggak bisa dihitung. Nah, net income-nya CAGR itu 63%. Kalau misalnya dibandingkan sama yang lain, ya bahkan ya superior gitu loh. Meskipun terlihat pertumbuhan ARA di 2 tahun terakhir itu lebih drastis ya dibandingin Maret gitu loh. Ini lihat apa namanya ARNA tuh yang warna biru gitu, sedangkan yang hijau itu si Mark. Tapi ya ini CAGR-nya impresif, 63% net income. Nah ini sales growth source-nya itu apa namanya memang apa ya, dia itu tuh lebih banyak ekspor lah kayak gitu loh dari 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 beberapa tahun yang lalu gitu loh. Cuman habis itu tahun apa namanya? Apalagi tahun 2020 ada apa namanya? Lokalnya juga ditingkatkan lah kayak gitu. Nah, kebetulan apa namanya? Kalau misalnya kita tuh nggak ada pandemi ini ya, dari CAGR apa namanya 3 years-nya aja sebetulnya sales-nya itu tuh juga 20% lebih, yang mana ya itu sebetulnya juga impresif. Apa namanya, dan dia itu apa sumber ekspor utamanya itu tuh ke Malaysia dan ke perusahaan Hartalega ini. Hartalega tuh apparently ya ini gue belum dapat apa namanya data validnya gitu ya dari pangsa pasar atau apa gitu, tapi kayak dia top 3 lah, top 3 apa namanya produsen sarung tangan karet di dunia. Nah ini sales apa namanya breakdown. Sebetulnya ya apa namanya kalau misalnya ya apa ya, kita kan tahu ya kalau misalnya kita tuh bertumpu sales kita itu lebih dari 50% ke satu sumber tuh agak berbahaya ya, dan ini nih bisa dibilang dari tahun 2017 sampai tahun 2019 itu tuh 50% itu tuh ke Malaysia gitu. Ya kalau misalnya kayak Malaysianya kenapa-napa ya Mark bakal bermasalah gitu loh. Nah, tapi untungnya apa namanya di tahun 2020 ini pun Mark mulai ini ya apa namanya mempertebal China lah kayak gitu. Karena tadinya apa namanya China itu lebih banyak memproduksi sarung tangan berbahan dasar PVC. Have no idea juga sih ini apa namanya, nggak gue googling. Tapi apa namanya sekarang ke nitril yang mana ya kebetulan sekali market itu memang banyaknya di examination former tadi gitu loh yang untuk sarung tangan nitril. Ya bisa diikuti sama China dan Thailand lah kayak gitu. Nah itu dari Malaysia. Nah ini yang saya berdasarkan segmen apa namanya ini gue nggak tahu ya ini kayak nolnya itu tuh kayak apakah 0, atau apa gitu. Cuman dari harusnya sih ada tetap terjual ya, tapi mungkin nggak banyak gitu loh. Tapi dari apa namanya prospektus tahun 2015 tahun 2014 2015 2016 ya sampai tahun 2017 ini itu examination formernya itu ya kurang lebih bisa nyampe 90% lebih gitu. Nah sayangnya tahun 2018 onwards itu nggak ada lagi data ini. Ini pasar apa namanya ekspor Mark ya, yaitu ya ada Hartalega, Top Glove, Kosan, ya ini top 3 lah gitu. Selain dari China nggak tahu. Thailand dan Vietnam. Nah, quality of growth-nya ya. Ini apa namanya ya teman-teman bisa cek juga lah gitu loh bahwa net income dia tuh tebel, itu tuh memang lebih banyak dia berusaha untuk mengefisiensikan ininya apa namanya ya dari efisiensi lah
kayak gitu. Jadi apa COGS-nya berkurang dan apa biaya-biaya beban biayanya itu juga berkurang semua lah kayak gitu. Jadi didorong sama cost cutting, apa namanya, net income-nya ini gitu loh. Yang mana sebetulnya ya menurut gue of course lah, apapun apapun yang mendorong net income itu bagus gitu loh. Cuman kan ada apa ya, kayak semacam tier-nya lah gitu loh. Dan tier cost cutting itu tuh tier tier nomor 2 gitu loh, alih-alih mempertebal sales gitu. Kayak apa namanya, cost cutting tuh kayak ada plafonnya lah gitu loh. Apa namanya, dia itu tuh eh kayaknya gue lupa, kayak gue masukin belum. Cuman gue sempet cek, dia tuh apa namanya, naikin naikin ASP-nya tuh kayak baru 15%. Nah, itu tuh baru di ini, apa namanya, tahun 2020 itulah yang 15% itu. Sedangkan kayak apa ya, kemarin-kemarinnya itu tuh nggak nyampe 15% lah kenaikannya gitu. Sedangkan cost cutting-nya ini yang menurut gue tuh lebih dominan gitu nih. Ya gue kayaknya apa namanya udah gue hitung, cuman belum gue masukin. Untuk apa namanya, profitability. Sekarang kita ke profitability dan habis itu ya inilah ROA. Nah, apa namanya, kembali membandingkan sama yang lain ya. Ini ya Mark agak agak lucu sih sebetulnya. Untuk Warriors-nya sih oke ya, tapi again ini sebetulnya Arna itu superior ya. Dan apa namanya, dan pas waktu CAGR triggersnya itu dia bahkan minus. Nah, dan abis itu ada decline juga di sini. Jadi apa ya? Kalau misal untuk masalah pertumbuhan, Arna itu superior, tapi untuk ya tinggi-tinggian gitu, ya itu tuh masih gedean sih ini apa namanya Mark itu. Dan kenapa decline? Itu nanti kita apa namanya cek deh di slide berikutnya. Kemudian nih untuk ROI kurang lebih sama ya. Untuk yang apa namanya, Arna dia untuk growth-nya itu tuh memang growth-nya memang superior gitu. Tapi ya untuk apa namanya, mediannya itu tuh lebih bagus si Mark untuk ROI-nya gitu. Dan again dia apa namanya, suffer ada decline di situ juga sih. Nah, kemudian habis itu untuk pertumbuhan FCF, sorry banget nih apa namanya, gue pakai contoh anak terus. Tapi emang ngebandingin sama pakai Arna tuh yang menurut gue tuh yang paling dekat. Jadi sebetulnya untuk pertumbuhan free cash flow-nya itu tuh Arna yang bagus banget gitu. Sedangkan kalau misalnya Mark itu dia ada minus gitu tahun 2019 dan tahun 2018. Nah, ini nih ini yang bikin gue bingung ya. Karena jadi sebetulnya kalau misalnya mereka itu nggak bayar dividen, free cash flow mereka tuh nggak minus di tahun 2019 dan tahun 2018 ini gitu sebetulnya. Dan ya mungkin habis itu kayak teman-teman bertanya, terus mereka bayar pakai apa? Bayar dividen pakai apa gitu kalau misalnya ini. Apa namanya? Jadi kebetulan tuh tahun 2019 dan tahun 2018 itu mereka ya nerima duit dari bank gitu loh untuk apa namanya? Akuisisi lahan untuk nambah kapasitas produksi. Kayak gitu. Jadi kurang lebih itulah kenapa ini free cash flow-nya ini sempat minus lah gitu. Yang mana ini sempat apa ya, kayak gue berpikir bahwa kenapa nggak puasa aja dulu gitu loh bagi dividen gitu. Tapi ya
apparently mungkin ya ini sih ya gue dengar dari si ini ya apa namanya dividen berarti mostly ke takeable kan, iya betul, takeable butuh duit, iya, pasti ya, cuman nah itu gue masih belum tahu kayak kenapa gitu loh, kenapa takeable sebagai saham sebagai pemegang saham kendali gitu, dia tetap masih pengen butuh dividen gitu, nggak tahu. Soalnya apa namanya kalau misalnya dilihat pun itu kayak juga apa ya, kayak itu kayak grup holding gimana sih? Bukan sebuah operasi bisnis yang memang I don't know, apa namanya, butuh duit gitu loh, ya. Tapi again, nggak tahu juga sih kayak apa namanya, basis dari keputusan ini nggak tahu. Oh, sorry, kembali ke apa namanya, untuk yang masa dividen ini, ya apparently kalau misalnya sempet kan gue ngobrol-ngobrol sama Alfi ya dari, Investabuk, ya apa namanya, apparently emang, pasar modal Indonesia itu tuh emiten-emiten kita tuh masih investor Indonesia tuh masih dividen fetish lah kayak gitu loh. Kalau misalnya nggak bagi dividen, um, most of the time itu akan dipandang buruk. Nah ini untuk apa namanya net profit margin. Nah, net profit margin-nya itu tuh CAGR 4 years-nya itu tuh yang meningkat, again, apa namanya, ini lebih banyak disebabkan oleh cost cutting ya, gitu. Untuk media apa namanya, mediannya pun juga superior lah gitu di 24,3%, gitu. Oke. Nah, ini sekarang untuk financial health. Apa namanya, DRMR selalu di bawah setengah ekuitasnya kecuali pada tahun 2016. Tapi kayaknya kalau kayaknya sih. Ini kayaknya belum gue cek lagi, tapi kayaknya ini lebih kesalahan input di ininya sih di Stockbit, tapi ya ini gue belum cek lagi. Gue punya hunch itu karena nanti gue akan jelaskan. Nah, apakah ada cerita di balik angka ini? Gue belum nemu aja sih apa namanya kenapa mereka sangat konservatif dalam menangani apa namanya level hutang mereka. Padahal kayak apa ya? Sebelum mampu, cuman ya nggak aja gitu. Nah, habis itu untuk times interest earn ini apa namanya ya apa namanya ini untuk refreshing apa teman-teman aja ini apa namanya berapa kali EBIT-nya mereka itu tuh bisa bayar beban bunga lah gitu. Dan apparently mark itu 42 kali. Ya ini menunjukkan mark sehat. Meskipun pada tahun 2018 loncat gitu. Dan apa namanya gue apa namanya pas waktu cek tahun ini nih kayak gue belum dapat aja gitu alasan kenapa ini bisa loncat. Ini memang apa namanya ini bakal gue rekap juga sih di akhir apa namanya slides ini kalau misalnya somehow apa ya banyak banget hal-hal yang nggak bisa gue gali gitu atau gue kayak belum cukup lihat aja gitu ngegali yang si Mark ini gitu loh. Kayak kenapa itu. Nah, ini quick ratio apa namanya Mark dapat membayar kewajiban jangka pendeknya sebanyak sekitar 1,5 kali gitu dan ya of course apa namanya that's good enough gitu. Financial leverage pendanaan aset Mark itu dibiayai oleh modal hampir 67-70%. Again, apa namanya ya this is a good sign juga lah. Untuk apa namanya base analysis-nya sebetulnya bukan analisis tapi ya. Jadi revenue above 10% dan ini dalam apa namanya miliar ya. Itu tuh emang harta lega NGC dan harta lega gitu.
Baru tahun 2020 itu nggak lebih dari 10%, tapi ya kayak gue yakin nyerempet lah pasti kayak 9%-an gitu loh. Tadi kayak terus habis itu gue kayak sempet kenapa ada dua gitu loh harta leganya gitu. By the way, dan kalau misalnya dilihat di trade receivable pun juga harta lega lagi gitu yang apa namanya paling banyak lah kayak gitu loh. Ya ternyata ini grup strukturnya ini gitu loh. Kalau apa namanya ini kan ada dia punya banyak banyak anak perusahaan lah kayak gitu. Nah, kebetulan emang si yang HSB dan HNGC harta lega dan harta lega HNGC ini tuh emang manufacturing latex gloves gitu. Jadi memang ya mereka lah ya makanya yang ngebeli dari Mark gitu. Apa namanya ini sekilas cost breakdown ya dari apa namanya dari Mark bisa ini cukup impresif karena dia biaya bahan bakunya itu 48%, tapi biaya energinya itu 15%. Gitu. Apa namanya kalau tempo hari kan pas waktu ngobrolin tentang Arna ya, itu kan dia biaya listriknya itu tuh 30 biaya energinya itu kan sampai 30% gitu. Sedangkan biaya bahan bakunya ya kurang lebih ya apa namanya tinggi juga lah kayak gitu. Cuman lupa tapi apparently pokoknya intinya ini nih apa ya dapat dinyatakan bahwa Mark meskipun tergantung sama apa namanya energi tapi nggak sedependen itu gitu dibandingin apa namanya anak yang mana ya ini lucu dan impresif sih menurutku. Nah ini dilihat ya diingat ya biaya bahan bakunya itu sekitar 48%. Jadi memang kalau untuk supaya cost cutting terus Mark itu tuh harus bisa do something about it untuk yang biaya bahan. Yang mana tuh ternyata itu udah ada di agendanya mereka. Kita lihat nanti. Nah, ini yang unprecedented unearned revenue. Pendapatan diterima di muka. Jadi ini yang makanya gue sempat bilang apa ya impresif ketika ASP mereka itu tuh sudah ditingkatkan sebanyak 15%. Dan ini bisa dibilang ini pertama kalinya apa namanya pendapatan diterima di muka ini nih direkam dan baru tahun 2020 ini gitu. Sebelum tuh ini nggak ada gitu. Dan apa namanya udah naikin ASP 15% ya tetap banyak gitu loh apa pendapatan diterima mukanya. Makin ini very impressive sih menurut gue. Bahan baku 100% import dari Europe berdasarkan Pubex 2021. Thank you. Nah, kalau gitu artinya pas nanti salah satu apa namanya strateginya si Mark itu tuh bakal mau apa namanya ngangkat itu. Ini apa namanya demand growth-nya ini ya kayak potensi atau possibility sarung tangan inilah. Jadi diproyeksikan pertumbuhannya 15-20% per tahun. Gitu. Meskipun pandemi telah berakhir. Apa ya? Kalau ini nih kalau nggak salah ada ininya. Nah, emang sih apa namanya pertumbuhan itu tuh emang selalu naik gitu loh. Dan apa namanya ini memang sebuah ya bukti nyata aja sih memang kalau misalnya apa ya kayak ya Mark masih bisa apa ya menikmati gitu loh posisinya dia sekarang ini sampai beberapa tahun kemudian kayak gitu. Nah, kemudian habis itu ada kayak tadi udah dibilang juga di awal-awal kalau misalnya Mark itu tuh mau apa namanya mendiversifikasi biar nggak bertumpuk ke satu source of income dan itu tuh satu ke sanitary ware dan kedua
Dia mau apa namanya lebih menggenjot surgical forward. Yang mana surgical forward ini ya gue nggak ngecek lagi ini sih apa namanya kayak demand growth-nya, tapi ya kurang lebih dia emang mau rencana diversifikasi seperti itu. Kemudian kita masuk ke bear case. Apa namanya bear case ini adalah ya kalau apa namanya kayak skenario-skenario kalau skenario-skenario yang bisa ngebuat performa market turun lah gitu. Kalau misalnya dari revenue perspektif, dan ini juga dibilang juga gitu sama Mark bahwa nggak ada yang dapat menghalangi Malaysia untuk ya apa namanya membangun perusahaan pencetak apa namanya former itulah former sarung tangan tersebut gitu loh. Nah, tapi kenapa apa namanya yang si Harta Lega, Kosan dan teman-temannya itu masih ke Mark? Karena Mark itu tuh masih unggul dari sisi kapasitas produksi gitu loh. Mereka apa namanya masih bisa pesan banyak gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Ini dan habis itu terlihat juga gitu loh. Tadi kan apa namanya awal mula aja pas waktu pertama kali berdiri aja 50.000 pieces per bulan gitu loh. Sekarang kan udah nyampe apa namanya kayak satu jutaan gitu, dan sedangkan Malaysia masih 70.000 pieces per bulan. Habis itu untuk yang ini Jepang 200.000 pieces per bulan gitu loh, masih kalah. Gitu. Jadi ya of course apa namanya perusahaan-perusahaan besar ini lebih nyaman gitu loh untuk mesen ke Mark gitu loh. Tinggal ya apa namanya nggak tahu ya kalau apakah akan ya ada kemungkinan bahwa tiba-tiba ada produsen former sarung tangan itu tuh bakal gede banget di Malaysia, ya itu bisa juga terjadi gitu loh. Kalau ini cost perspektif ya, persentase biaya terbesar itu ada di bahan baku ya. Jadi ya, dan habis itu tadi Andy juga bilang bahwa itu tuh 100% import dari Europe. Ya kalau misalnya apa namanya again ya, kalau misalnya ada apa-apa juga di apa namanya Europe, ya itu akan sangat mengganggu inilah supply-nya dia gitu loh. Kemudian misalnya skenario ketiga gitu, bear case ketiga, investasi ke diversifikasi gagal gitu. Dia kan apa namanya melebarkan sayap gitu kan ke sanitary ware gitu loh. Nah ya bisa ya bisa jadi itu apa namanya gagal, that's it gitu loh. Itu ya itu salah satu risikonya lah gitu. Kurang lebih gitu apa namanya bear case yang bisa gue bayangkan. Nah, kalau misalnya dari manajemen apa namanya ini kita ke DuPont analysis ya. Jadi apa namanya ini seru banget sih apa namanya analisis pakai DuPont gitu. Jadi apa namanya kayak ya seru aja gitu, kayak apa namanya kayak rumusnya ternyata apa namanya return on asset kayak gini rumusnya karena ini, ROE kayak gini ya gitu. Apa ya rule of thumb-nya itu tuh net margin sama asset turnover semakin naik terus semakin bagus kayak gitulah. Sedangkan kalau misalnya financial leverage itu semakin rendah terus semakin menurun semakin bagus. Rule of thumb-nya kayak gitu, tapi apa namanya kayaknya gue percaya kalau apa namanya case by case lah ini ya. Nah, ini kalau bisa dilihat ya, ini net margin-nya meningkat gitu, oke ya. Artinya Mark berhasil cutting cost dengan baik gitu. Sayangnya aset turnover turun. Gitu. Kemampuan Mark menghasilkan sales relatif tuh aset tuh berkurang. Dan kenapa ini bisa terjadi? Gue
gue punya hipotesis, dan apa namanya, ntar bakal jelasin. Terus habis itu juga di sini gue menemukan bahwa financial leverage menurun untuk CAGR 4 tahun, dan itu bagus. Tapi 3 tahun belakang perlahan meningkat. Dan mengapa financial leverage pada tahun 2016 itu tinggi banget? Nah, inilah kenapa tadi pas waktu DARE itu gue sempet sanksi lah gitu, itu kayak inputnya Stockbit aja gitu loh. Karena apparently tadi kan financial leverage itu kan apa namanya, rata-rata aset gitu, rata-rata aset 2016 dan 2015 habis itu kan dibagi equity ya. Ya ini kebetulan pas waktu gue hitung dari mana dia dapat 2012% itu karena nggak dikurang dan dibagi 2 asetnya gitu loh, tapi cuma aset tahun 2016 saja, habis itu dibagi sama equity kayak gitu. Jadi makanya 212% lah kayak gitu. Jadi lupakan untuk financial leverage yang tahun 2016. Nah, kita bahas aset turnover versus financial leverage ini. Ternyata bukan karena perusahaan itu kehilangan kemampuan untuk generate sales, tapi pertumbuhan aset mereka itu memang lebih cepat dari pertumbuhan sales. Ini sebetulnya agak sama sih, tapi ya menurut gue ini nih sedikit berbeda gitu loh. Kehilangan kemampuan generate sales sama ternyata pertumbuhan asetnya itu jauh lebih rapid daripada pertumbuhan salesnya gitu. Dan kenapa agresif itu bukan kenapa agresif meningkatkan sales. Mereka itu tuh agresif meningkatkan aset gitu karena ya mereka pengen genjot sales kayak gitu. Jadi mereka agresif meningkatkan aset supaya meningkatkan kapasitas meningkatkan kapasitas produksi mereka gitu. Dan ini ya ini kalau dibuktikan dengan pada tahun 2017 mengakuisisi gedung, kemudian habis itu tahun 2018 pembelian aset oleh perseroan untuk ekspansi pengembangan usaha. Jadi memang seiring berjalan dengan waktu gitu dari tahun 2017 emang market itu per tahunnya itu akuisisi lahan, akuisisi gedung, bangun pabrik, apa segala kayak gitu-gitu loh. Untuk ningkatin kapasitas produksi untuk close the demand gap gitu antara supply dengan demand. Nah ini ya begitulah alasan kenapa bersih karena permintaan meningkat terus dan selalu ada gap. Gitu. Dan lanjut. Nah ini dari eksekusi dari manajemen dari sisi kapasitas produksi lah kayak gitu. Ini kalau misalnya kayak dilihat dari annual report ya per tahun gitu bisa dibandingin 2018 dibandingin 2019, 2017 dibandingin 2018, 2018 dibandingin 2019 kayak gitu-gitu ya market ini selalu memenuhi target penambahan kapasitas produksinya lah kayak gitu. Dan ini dalam bukunya dalam buku Pat Dorsey itu juga lupa deh apa ditulis di situ ya atau ini gue dapat dari sumber lain. Intinya salah satu cara untuk kita bisa menilai apakah manajemennya itu oke atau enggak itu adalah kemampuan mereka untuk mengeksekusi janji mereka lah. Kurang lebih kayak gitu. Dan makanya ini yang perlu kita bandingin dari ya rencana mereka sebelumnya, eksekusi tahun ini kayak gitu-gitu. Cuman pada tahun 2011 itu ada hiccup ya, karena banyak produk reject dan pengoperasian pabrik baru gitu. Kan ya mereka ini maksudnya pengoperasian pabrik kedua ya. Gitu. Target kapasitas produksi tahun 2022 1,8 juta unit per bulan, mantap. Sekarang 1,4 juta. Dan ini salah satu
cara mereka untuk menggenjot kapasitas produksi itu adalah menggelontorkan capex sebanyak 150 miliar pada tahun 2020. Nah, kalau misalnya untuk target keuangan, nah ini nih di sini ada sesuatu yang menarik. Nggak usah untuk target keuangan itu tuh kurang lebih melebihi ekspektasi kecuali tahun 2019. Actual revenue meningkat sebesar 11% dan laba bersih hanya bertumbuh 7%. Ini yang jujur bikin gue bingung sih kenapa ini. Nah, tadi kan gue sempat bilang bahwa salah satu strategi untuk market itu untuk mau cutting cost itu tuh adalah di mereka mau meracik bahan baku sendiri. Nah, ini yang gue tunggu-tunggu juga gitu loh. Karena kalau misalnya mereka meracik bahan baku sendiri, yang mana ya bisa dibilang yang tadinya 48% untuk bahan baku itu mungkin bisa turun lebih banyak lagi lah, dan kemudian habis itu ya ruang untuk cutting cost-nya juga jadi terbuka lagi gitu loh. Nah, ini untuk ownership test ini nggak ada di buku Pat Dorsey sih, tapi ya ini buku di mana, tapi pokoknya kata Warren Buffett lah gitu. Jadi ini nih dibandingin remunerasi direksi dan komisaris dengan sales-nya gitu. Ini kenapa disebut ownership test? Itu intinya itu adalah kalau misalnya si manajemennya itu tuh bisa nyampe bisa sampai kayak 4% atau 5% gitu loh. Itu bisa dilihat bahwa ya ini manajemennya ini nih greedy lah gitu. Jadi it is frowned upon kalau misalnya remunerasi relatif to sales itu tuh tinggi untuk si direksi dan komisaris ini. Angka remunerasi dapat dari mana? Aduh, gue lupa lagi. Annual report. Ini kayak nggak ada di laporan keuangan, tapi annual report. Nah, economic mode. Ini economic mode-nya itu tuh ya again dari Morningstar ya. Inspirasinya gitu, dan ini gue cuma nulis ini doang sih, switching cost sama cost advantage. Ini dari apa yang gue lihat lah gitu loh, dari apa yang gue lihat dari analisis tadi gitu loh. Yang pertama udah dilihat juga gitu loh bahwa orang untuk atau ini skala ya sebetulnya, bukan switching cost ya, tapi intinya adalah orang itu tuh males untuk ganti supplier gitu loh, karena market itu tuh punya kapasitas produksi yang gede banget gitu loh. Jadi ya bisa berapa aja gitu loh, dan mungkin delivery bisa lebih cepat gitu. Dan kemudian habis itu cost advantage. Mark itu mereka selalu berusaha menjadi cost leader ya, dengan selalu mengefisiensikan operasi bisnis mereka lah gitu. Dan plus habis itu ya Mark akan meracik bahan baku sendiri gitu ke depan itu. Jadi should be harusnya bisa dipertahankan lah untuk cost advantage-nya. Nah, terus habis itu pertanyaan mungkin apakah ini white atau ini dip? Gue nggak tahu. Untuk valuation. Nah, valuation ini nih gue yakin ini terlalu konservatif. Malah mungkin agak kesalah caranya gitu loh, karena nanti gue jelaskan. Tapi si Mark ini kan baru IPO tahun 2017 gitu loh. Ya, plus habis itu kayak oke lah, kayak ditambah sama prospektus lah kayak gitu ya. Nah, jadinya keterbukaan informasinya itu
ya berapa, mungkin kayak 5-6 tahun, ya kayak gitulah. Satu, kedua, yang mana sorry, yang mana satu itu tuh ya signifies ya kurang informasi aja gitu loh untuk kayak ngelihat pertumbuhannya. Terus yang kedua, karena pandemi ini nih anomali gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak kita ambil FCFE dari yang paling terbaru gitu, ya itu karena boosted karena pandemi gitu loh. Jadi makanya habis itu ya ini gue coba ambil tahun yang 2019 kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari tahun 2019 aja, artinya gue mengeliminasi potensi growth dari Mark gitu. Jadi sebetulnya apa namanya mungkin harusnya equity risk premium sih yang apa namanya gue turunin. Tapi I don't know, kayak menurut gue ini kayaknya ini konservatif tapi gue kayak aman lah gitu loh dengan angka seperti ini gitu. Dan ya saat ini sih ya margin of safety-nya udah 12%. Ya jadi emang ya nggak tahu deh sekarang udah berapa, mungkin kayak udah 1.000 kayak gitu. Kekurangan dari analisis ini. Nah, ini adalah salah satu bagian yang gue sangat bersemangat juga ya. Pertama, erratic growth-nya ya. Ini nih kalau bisa dilihat ya, net income dari 2016 sampai 2017 itu meningkat 135%. Tapi dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu cuma 7%. Gitu. Dan ini yang bikin ini menarik gitu loh buat gue ya. Ini kenapa bisa kayak gini gitu loh. Nah, ya terus habis itu gue coba gali gitu, gue coba cek lah gitu ya di annual report tahun 2019 ya, ini penilaian terhadap direksi yang ngomong kayak gimana, komisarisnya kayak ngomong kayak gimana. Ya apa namanya, ya mereka semua itu direksi dan komisaris memang mengakui kalau misalnya memang apa namanya yang perlu ada penyesuaian target lah, atau ternyata pertumbuhan laba bersihnya belum terlalu agresif lah kayak gitu. Jadi ya intinya emang inilah, pokoknya tidak memenuhi target, pokoknya itu. Tapi kenapa? Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, itu kan tadi apa namanya ya inilah bottom line lah ya. Tapi kalau misalnya ke top line-nya, itu sebetulnya salesnya pun dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu hanya meningkat 11%. Gitu. Jadi apa namanya, menurut gue ini lebih kayak somehow apa namanya, target sales-nya Mark itu tuh apa namanya nggak tercapai lah kayak gitu. Somehow ada sesuatu yang ngebuat Mark itu tuh nggak bisa jualan lebih banyak gitu. Nah, ini gue sampai kayak coba breakdown ya, kayak masing-masing gitu, kayak growth dari masing-masing elemen gitu. Terus habis itu kayak apa namanya vertikalnya juga kayak berapa persen. Apa namanya tadi kan ya udah dibilang ya kalau sales itu cuma meningkat 11,38%. Nah, gue coba cek apakah sebetulnya mungkin COGS-nya itu meningkat atau pokoknya biaya-biaya lainnya itu meningkat. Ternyata enggak juga. COGS-nya malah menurun. Gitu loh. Ini yang gue nggak bisa jawab. Tapi dugaan gue adalah, kan tadi pas waktu tahun 2019 itu tuh, apa namanya, tahun 2019 itu, apa, ada, tadi bilang kayak ada banyak produk defect lah, terus habis itu ada, apa namanya, pengoperasian pabrik baru lah, yang kemudian habis itu menghambat produksi mereka, bla bla bla, kayak gitu-gitu. Dugaan gue adalah, kenapa ini kurang lebih sama dengan tahun 2018 sales-nya? Karena ini sebetulnya bukan karena kemampuan jualan market turun,
tapi lebih kayak kapasitas produksi mereka itu tidak meningkat signifikan sesuai dengan target mereka. Jadi kurang lebih makanya sama, cuma sekitar 11% gitu. Bukan yang kayak dari 2017 ke 2018 itu sampai 35% gitu. Kalau kalau sebenarnya kan kalau misalnya itu tuh semua rencana itu berjalan dengan baik, 2017 ke 2018 gini, 2016 ke 2017 15%, 2017-2018 meningkat lagi 35%, 2019 ke 2020 itu 56%. Seyugianya lagi. Sepantas ya 2018 ke 2019 itu harusnya kan ada di angka 40-an gitu. Tapi ya nggak terjadi. Jadi dugaan gue adalah ini intinya tuh adalah bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu. Ya tapi ya meskipun ini sih ada tahun 2017 CO gas mereka itu bisa lebih turun. Gue nggak tahu ini kenapa. Dan kalau misalnya masalah CO gas itu apa namanya, artinya kan itu kan ada tiga ya yang apa drive terbesar mereka gitu loh. Import, bahan baku, gaji, dan kemudian energi itu. 2017 karena itu sempat analis Arna juga, harusnya energi itu nggak jadi masalah. Jadi kayaknya import. Dan kalau misal import itu mungkin rupiah menurun, ya gue nggak tahu loh. Gue belum sempat cek lagi gitu. Tapi ya kurang lebih itulah ini semua hanyalah dugaan gue lah untuk yang erratic growth-nya ini gitu loh. Ya sebagai kekurangan dari analisis ini. Premature valuation. Ya gue simply bingung aja sih menilai growing company ini dengan FCFV-nya gitu. Mau pakai free cash flow juga ada yang minus gitu, kayak gue kayak khawatir nggak akan merefleksikan the true potential gitu loh of market dynamics. Nah, gue pun juga belum belum gali lebih banyak lah kayak gitu loh. Korelasi dengan keramik dan porselen ini gitu sama performance market. Kalau misalnya kayak bisa gue gali gitu, at least gue jadi kayak punya gambaran lebih banyak ya gitu, kayak seberapa volatile, kemudian habis itu kayak faktor-faktor apa aja gitu yang mempengaruhi si kenaikan harga atau penurunan harga gitu loh dari si porselen keramiknya ini. Dan ya banyak PR yang belum terjawab lah. Kayak ini bukan masalah kayak butuh waktu sih, tapi lebih kayak guanya aja bingung kayak mau nyari kemana lagi gitu. Nah ini kurang lebih semacam rekapitulasi lah ya. Kalau ke depan penetrasi pasar ke China dan pertaruhan di sanitary ware itu akan menjadi kunci quality growth-nya Mark gitu loh. If it succeeds, ya Mark akan grow dengan pertumbuhan yang kita harapkan. Tapi kalau misalnya enggak, ya sebenarnya bakal grow juga sih. Tapi nggak melebihi dari apa yang akan kita wait. Ya, pokoknya kayak gitu-gitu aja lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, habis itu terakhir adalah ini nih mungkin justru malah nggak gue mention juga sih pas waktu di slide sebelumnya, tapi would be wise untuk cek inventory trennya mereka lah kayak gitu loh. Kalau misalnya udah mulai meningkat, itu mungkin bisa menjadi indikasi demand growth-nya itu tuh juga menurut gitu. Nah, akhir kata, sebetulnya si Mark ini tuh perusahaan yang bagus menurut gue gitu loh, perusahaan yang bagus. Udah demikian, menurut gue itu aja udah. Oke, baik.
Mantap, Yon. Thank you. Nah, Semakin deep dan semakin wide. kenapa? Analisisnya maksudnya. Kenapa? Semakin deep dan semakin wide. Amin. Makasih. Ini by the way, ini ada Sabdono ya, panggilannya ya. Nggak tahu deh apakah masih depan laptop atau enggak nih. Halo? Ya udah, oke. Baiklah. Di lu kan sempat baca yang ini ya, artikelnya untuk Mark ya. Nah, piye. Apa menurut lo dulu deh, gue sih jujur gue belum baca ya, tapi kayak apa yang menurut lo gue kurang cover dan apa yang gue kayak kelebihan cover? Sejujurnya kayaknya nggak ada yang belum di cover. Jadi intinya gini, gue lupa waktu itu gue dapet insight baru apa dari artikelnya. Tapi seingat gue kok nggak ada yang baru gitu. Jadi kayaknya selalu udah cover semua. Tapi gue mau nanya dong Yun, dan komentar mungkin tadi ya beberapa ya. Soal ini kan ini utamanya kan kalau si Mark ini kan utamanya kan karena ya dia bisa dibilang secara garis besar bagus karena demand-nya naik terus, kapasitasnya juga lagi dia kejar, dan dia bisa dibilang market leader intinya gitu ya. Intinya kan kuncinya kan cuman ya gimana supaya bisa keep up sama demand, udah itu aja gitu. Yes, betul. Terus sama soal pandemi itu kan boosting banget dia growth-nya gitu. Terus tadi kan ada omongan soal dia somehow udah bisa dapat pendapatannya ditarik ke depan, tapi delivery-nya baru tahun depan kalau nggak salah gitu ya. Ada kontrak-kontrak yang dia somehow bisa dapat revenue di sekarang, tapi delivery shipment-nya mungkin baru di tahun depan dan segala macam. Ini mereka ngantri lah. Intinya konsumen pun pada intent kayak orang mau beli iPhone lah ini gitu. Betul. Nah, pertanyaan gue itu pengaruhnya nanti di income statement gimana ya? Dalam artian gini kan berarti kan dia mereka kan berarti secara akrual mengakui pendapatan di sekarang yang mungkin secara delivery di tahun depan gitu. Terus gue jadi mikir, tadi kan lu kalau dari cash flow kan bahasnya baru dari free cash flow aja ya. Tadi belum sempat bahas operating cash flow-nya juga dan operating cash flow sih terutama. Gue tuh lagi mikir apa jangan-jangan nanti berarti di tahun depan secara pembukuan, secara laporan keuangan pendapatannya jadi ketarik di tahun ini ya. Jadinya di tahun depan agak kurang bagus secara laporan keuangan gitu. Jadi terlihat seakan-akan menurun gitu. Karena itu akan ngaruh ke sentimen market dan segala macam. Oke. Pertama, pendapatan di muka itu tuh direkam di liabilities jangka pendek. Yang mana gue pas waktu baca itu kayak, logikanya di mana lah kayak gitu. Tapi logikanya tuh adalah itu karena itu tuh dianggap market itu tuh punya hutang ke orang-orang ini untuk deliver gitu loh. Ya, gitu. Nah, terus habis itu gue sempet cek juga gitu untuk kayak ini ke arus kas gimana ya, sayangnya di arus kas tuh nggak dijabarin lagi di. Jadi emang ya udah kayak gitu aja. Mungkin ini mungkin ya kayaknya mungkin bisa dihitung kalau misalnya pendapatan total pendapatan sama total piutangnya itu tuh dikurangin lah. Habis itu bisa dilihat apakah pendapatan di muka itu tuh udah termasuk di operating cash flow atau bukan. Tapi ini hanya sebagai hansip gue aja karena gue juga nggak tahu.
Terus tadi Yon, gue masih belum kurang nangkep deh Yon. Jadinya dia tuh lebih, maksudnya peningkatan net income-nya itu karena punya pricing power, naikin average selling price-nya, atau lebih karena cost cutting-nya tadi sih? Gue masih... Buat gue itu lebih karena cost cutting, karena apa namanya dia tuh ningkatin average selling, dia itu tuh apa namanya jor-joran ningkatin ASP itu tuh tahun 2020. Sedangkan kalau misalnya kayak tahun sebelumnya itu nggak setinggi itu. Iya, masuk akal kan, dalam artian karena demand, ya gara-gara pandemi, demand-nya lebay, market juga ya inilah hukum supply demand kan. Iya betul. Demand-nya banyak banget, makanya dia punya pricing power buat naikin. Berarti di 2020 lebih karena punya pricing power, dan di sebelumnya lebih karena cost Cutting cutting. cost, yes. Satu lagi yang terakhir. Dua lagi. Yeah. Satu soal, kan ini kan kuncinya di Cina. Lagi-lagi kuncinya di Cina. Relasi dengan Cina ada nggak yang di somehow, kan kalau relasi dengan Malaysia kuat lah, intinya dia punya relasi yang cukup kuat, dan Malaysia sebagai konsumen utama ya udah aman berarti gitu. Tapi kan sekarang market produsen dari sarung tangan itu kan mulai bergeser ke Cina ya berarti gitu ya. Kan dia harus punya relasi yang cukup kuat untuk bisa menjaga si kemampuan dalam tanda kutip monopolinya mereka lah gitu. Nah itu yang lu tangkap apa yang dari, maksudnya ada insight apa terkait relasi di Cina? Itu belum gua cek, cuman kalau bisa dicek itu kayaknya bisa ke, mungkin ya itu bisa ke awards-nya deh, karena ini deh apa namanya, apparently si Mark itu tuh sampai dapat ini penghargaan dari Hartalega karena lu udah 20 tahun kerja sama kita. Jadi jadi paling my best hunch itu cuma di situ aja sih. Soalnya so far apa namanya, gue nggak melihat apa ya bahwa si Mark itu tuh kayak ensuring their shareholders gitu, kalau misalnya ya dia punya apa namanya hubungan atau relasi yang kuat juga gitu dengan China, dia sama seperti Malaysia gitu. Terakhir Yon, lo kenapa sanitary ware menurut lo jadi kunci? Karena somehow gue dapat hunch bahwa sanitary ware itu mostly lebih ke waste management instead of diversifikasi dan inovasi gitu ya. Atau hunch gue salah bagaimana? Enggak kok, apa namanya, karena gue mikir kayak gini sih ya, ini kayaknya berangkat dari skeptisisme gue ya. Apa namanya, sooner or later, dan jujur gue juga nggak tahu sooner itu kapan atau later kapan, apa namanya, Malaysia itu tuh atau ya produsen di negeri lainnya lah gitu, itu tuh bisa mulai ngejar kapasitas produksinya si siapa namanya, si Mark gitu. Apa namanya, meskipun masih jauh banget memang, meskipun masih jauh banget, tapi gue tuh ngelihat 2 kali itu di-mention di annual report di tahun yang berbeda ya. Itu apa namanya, resikonya itu tuh adalah ya Malaysia itu kemudian memutuskan untuk bangun pabrik sendiri, dan kalau misalnya terjadi ya apa namanya, dan kalau misalnya terjadi dan habis itu kapasitas produksinya itu tuh mau apa ya, agak-agak menyamakan Mark gitu, yang mana gue juga nggak tahu apa namanya sampai di titik mana gitu loh orang-orang itu tuh mulai bergeser, ya apa namanya itu ya Mark akan terancam lah posisinya kayak gitu. Nah, jadi makanya gue mikir apa namanya, si Mark itu tuh nggak bisa terus-terusan milking posisinya dia sekarang. Dan kalau misalnya dia nggak berinovasi untuk apa namanya nyari lini bisnis baru, ya Mark akan rentan.
Menurut gue gitu. Dengan asumsi demand-nya sudah mulai dipenuhi sama si supply dari Mark dan pesaingnya juga ya. Maksudnya kalau demand-nya naik terus, soalnya di public exposure yang kemarin tuh beberapa bulan lalu si direkturnya tuh bilangnya ini share dari sisi demand, dia ngomongnya itu terkait penggunaan sarung tangan per penduduk gitu. Jadi dia bilang bahwa di negara maju itu ibaratnya satu orang itu dalam satu orang memakai sarung tangan itu berapa ratus lah ibaratnya. Yes. Sedangkan untuk negara-negara berkembang yang dimana pasarnya si konsumen itu masih sangat rendah gitu, makanya ya intinya ya nggak tahu ya, mungkin dia itu sebagai narasi juga kan buat buat investor. Tapi sebetulnya opini lu tuh emang gue gue bisa ngerti lah arahnya gimana dan kenapa lu mempertanyakan sanitary wear ini nih menjadi bagian dari strategi bisnis. Emang apa ya? Ini cuma pribadi gue doang. Ini kayak skeptisisme gue aja lah gitu loh, bahwa kayak bisa dibilang kan kayak economic mode-nya gitu. Itu kan skala. Yang mana I don't know, kayak unless market itu berubah jadi kayak semacam Apple atau Coca-Cola gitu yang brand equity-nya kuat ya, gue bisa paham gitu loh kalau itu akan long lasting gitu. Tapi kalau kapasitas produksi ya kumpulin duit aja orang-orang. Nah ini emang easier said than done sih, tapi ya itulah skeptisisme gue di situ aja. Siap. Oke. Mantap. Oke, gue sekali lagi kayak capek ngomong. Oke, baiklah, ini gue bulan depan gue bakal mau coba buat semacam acara-acara kecil juga, tapi bukan recording mau di stop.